buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini aku akan masak pasta pakai rice cooker. Dan juga itu tuh rasanya enak banget, dan kita akan pakai tuna kalengan juga. Kalau misalnya kalian nggak ada tuna, kita bisa pakai yang lain ya. Jadi langsung aja, ini langsung ke bahan-bahannya. Di sini bahan-bahannya tentu kita perlu pasta. Kalau kalian pakai spaghetti, fettuccine, penne, fusilli, terserah kalian. Terus ini toppingnya aku pakai tuna. Kalau kalian mau pakai yang lain juga bisa, misalnya pakai ayam. Kalau nggak pakai daging cincang, itu pun bisa banget. Terus buat supaya wangi, ini wajib pakai bawang putih dan juga bawang bombay. Kalau nggak ada bawang bombay, bawang merah juga boleh. Terus di sini aku tambahin tomat. Dan buat aromaticsnya, ini aku mau lebih ke arah Asian. Jadi aku tambahin serai, daun jeruk, dan juga cabai rawit. Kalau kalian mau lebih ke western, kalian boleh ganti pakai parmesan. Kalau nggak pakai basil pesto, tomato pesto, sun-dried tomato, pokoknya banyak banget opsi ya. Terus di sini ini telur, nanti kita akan ambil kuningnya aja. Ini aku akan pakai supaya nanti si pasanya lebih creamy lagi. Lalu kita ini punya air. Sesuai takaran ya. Di sini aku pakai 225 gram atau satu bungkus kecil spaghetti. Ini aku pakai 750 ml air. Kalau kalian lebih banyak, otomatis perlu airnya lebih banyak. Cuman kalau misalnya kalian pengen yang lebih keras hasilnya, kalian boleh kurangin 10-20%. Oke? Ini juga ada minyak untuk menumis. Aku pakai olive oil. Kalau misalnya kalian pakai minyak biasa, nggak ada olive oil juga nggak apa-apa. Nah, tahapannya pun gampang banget. Kita akan masukin semua bahan ke rice cooker. Kecuali bawang putihnya, ini aku akan masak dulu atau goreng dulu. Dan kita akan campur terakhir. Kalau sisanya yang lain kita ini masukin berbarengan. Oh ya, kalau kalian udah punya garlic oil, pernah bikin garlic oil yang aku pernah share juga resepnya, itu kalian nggak usah prepare lagi bawang putih, kalian langsung aja nanti begitu mateng tambahin garlic oil ya. Nih sekarang pastanya kita potong bagi dua supaya masuk semua. Lalu ini sayurannya kita potong. Yang pertama kita iris bawang bombaynya tipis-tipis. Ini perih banget, jadi aku tutupin dulu sementara. Terus ini aku potong-potong tomat. Ini kalian potong asal aja. Untuk serainya ini kita geprek aja, kita belah dua supaya masuk. Dan ini kita tinggal masukin yang lain. Oh ya, kalau rawitnya ini nanti aku mau tumis terakhir aja supaya nggak terlalu pedas. Jadi orang yang nggak terlalu suka pedas pun bisa makan. Yuk, sekarang ini kita tinggal masukin. Nah, ini tomat dan juga bawang bombaynya udah kita masukin sama tuna, serai, dan juga daun jeruk. Bawang putih dan cabai rawitnya ini akan aku tumis dulu supaya pertama, supaya bawang putihnya tetap wangi, dan yang kedua tuh supaya si cabai rawitnya nanti nggak terlalu pedas juga. Jadi cuman yang penting kalau orang yang pedas tinggal makan. Jadi kalau misalnya masak pakai rice cooker itu kan tergantung sama sensor. Biasa tuh sensor rice cooker tuh di 100 sampai 110 derajat. Kalau melebihi itu biasa rice cookernya mati, jadi mode keep warm. Jadi kalau misalnya kalian mau aman, kalian bisa juga pakai timer. Jadi misalnya 15 menit, setelah 15 menit kita cabut aja rice cookernya. Dan telurnya juga ini buat nanti ketika dia udah matang panas-panas kita campur, itu nanti dia jadi creamy, jadi enak banget. Ini kita masukin air, kita perlu banyak air, kenapa? Karena nanti pastanya tuh dia akan meresap, jadi tenang aja, airnya nggak akan kebanyakan. Justru kalau misalnya kurang, nanti pastanya matangnya nggak merata dan juga malah jadi kering atau gosong ya. Aku udah kasih takarannya. Nah, ini sekarang aku mau masak di rice cooker. Nah, ini bawang putihnya mau dihancurin, cincang, terserah. Ini bawang putihnya supaya cepet sih aku geprek aja. Ini kita panasin minyaknya. Agak banyak ya minyaknya ya. Karena kan stylenya mau kayak dibikin aglio olio gitu, jadi minyaknya harus banyak. Terus ini kita cincang aja. Karena masih ada yang besar-besar juga kalau cuma digeprek, cincang ala kadarnya gitu.
Nah, buat kalian yang punya stok garlic oil, jadi kalian bisa nge-skip langkah ini. Ini praktis banget, kalian bisa bikin. Tuh, ini masih kasar gini, ini kita masukin. Kita goreng aja sampai sedikit kuning kecoklatan gitu, nggak usah sampai kering banget, nggak apa-apa. Setelah mau kering, ini kita akan masukin cabai rawitnya. Ini aku potong besar-besar, kalau kalian mau lebih pedas, dicincang juga boleh. Nah, ini udah coklat gini. Ini supaya nggak gosong ya. Tadi aku telat ngangkatnya. Ini kita tambahin minyak dingin. Jadi dia berhenti masak. Kalau misal kita biarin terus, nanti kalau gosong jadi pahit. Udah deh, ini kita tinggal tunggu matang. Kita gabungin, aduk-aduk-aduk, kasih bumbu, dan siap disajikan. Nah, ini bisa kita lihat sekarang ini udah, tadi aku kurang lebih masak sekitar 15 menit. Terus mode cookingnya aku ganti jadi keep warm. Terus kita angkat, ini kita akan bumbuin dan juga campur sama bawangnya tadi ya. Kita masukin sama minyak-minyaknya. Jangan lupa beri garam. Yang berasa ya kasihnya ya, jangan nanggung-nanggung. Ya tapi jangan kebanyakan juga. Merica. Gula. Terus ini penting, kalau misalnya kalian ada parmesan, itu kalian masukin. Kalau misalnya nggak ada, kalian bisa ganti gurihnya parmesan pakai kaldu. Dan ini kita akan masukin kuning telur. Ini kuning telurnya kalian boleh 1, boleh 2. Aku pakai 1 aja. Kalau nanti sekiranya kurang, boleh tambah lagi. Ini kita aduk. Wangi banget. Jadi begitu bawang putihnya kena sama panasnya pasta, itu tuh wanginya lagi dan enak banget. Plus wangi dari daun jeruk, serai, dan tunanya tentunya. Tuh, ini tuh sisa kuahnya itu tuh udah kental dan udah berkurang jauh karena nyerap ke pastanya. Dan kuahnya jadi kental karena kita tambahin kuning telur, dan juga pastanya kan kita rebus dan masak di air yang sama sehingga dia ngeluarin pati yang bikin pastanya jadi lebih kental lagi. Itu enak banget. Nah, sekarang ini aku mau cicipin. Nah, kalau ada kurang rasa ini kita tambahin sekarang. Mumpung masih panas. Aku tambah lagi biar makin mantep. Nah, ini kalau udah dibumbuin lagi udah pas. Ini bisa kita plating. Nah, ini sekarang aku mau cobain, mau makan. Tuh lihat. Jadi si pastanya tuh dia saucy, jadi kayak ada sausnya, dia bukan plain ya. Tuh lihat tuh, ada cabai rawitnya, ada tunanya, lengkap banget. Sekarang makan. Itu bener-bener pasta rice cooker, tapi tuh rasanya bukan yang ngasal. Jadi dari teksturnya enak, wanginya enak, rasanya pokoknya mantep banget dah. Jadi ini recommended karena praktis banget. Cucian juga nggak banyak-banyak kalau masak pakai rice cooker, betul. Dan nggak nyiprat-nyiprat kemana gitu kan. Oke, thank you for watching. Jangan lupa komen di bawah ini. Mungkin kalian ada ide masak pakai rice cooker apa lagi nih yang menantang. Oke, bye-bye. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan.